Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu ngerasa ada yang ngintip dari balik pintu kamar, padahal kamu tinggal sendiri? Atau pernah ngalamin kejadian aneh yang nggak bisa dijelasin logika? Semoga kita semua selalu dijaga dari gangguan jin, sihir, dan makhluk gaib yang tak kasat mata. Ketik amin di kolom komentar, sekarang juga. Selamat datang di channel One FM Mystery. Tempat di mana kisah nyata dan misteri menyeretmu masuk ke dalam kegelapan. Matikan lampu, pakai headset dan jangan tengok ke belakang, karena cerita horor kita malam ini baru saja dimulai. Surabaya, Agustus 2023. Jam dinding di lorong sekolah berdentang pelan. Lantai ubin kusam berkilat karena baru dipel. Bau kaporit dan kayu tua bersatu di udara. Di gerbang SMA Negeri 12 Surabaya, sebuah sekolah negeri tua yang bangunannya masih bergaya kolonial, masuklah seorang siswi pindahan. Namanya Aurel Setiawan, 17 tahun, siswi kelas 11 IPA. Ia baru pindah dari Bandung karena ayahnya, seorang dosen, ditugaskan mengajar di Universitas Airlangga. Aurel orangnya tenang, pendiam, dan cukup cerdas. Ia tidak suka terlalu menonjol, tapi selalu memperhatikan sekelilingnya. Hari itu, ia datang lebih pagi, ditemani ibunya, untuk urusan administrasi dan bertemu wali kelas. Di ruang guru, ia disambut oleh wali kelas barunya, Bu Rini, yang terlihat ramah namun sedikit terburu-buru. "Kamu nanti masuk kelas 11 IPA 2 ya, Aurel?" "Oh ya, guru bahasa Indonesia MU baru minggu ini aktif lagi. Namanya Pak Darto," ucap Bu Rini sambil menandatangani berkas. Aurel mengangguk pelan. Saat bel masuk berbunyi, Aurel masuk ke kelas barunya. Di dalam, murid-murid lain sedang bercanda. Beberapa langsung menoleh ke arah Aurel. Disinilah kita diperkenalkan dengan 3 karakter utama lainnya. Dimas, 17 tahun, cowok tinggi, jago basket, cuek tapi loyal pada teman dekat. Lia, 16 tahun, sahabat Aurel yang periang dan suka ngevlog, gampang panik tapi setia. Rangga, 17 tahun, kutu buku yang kalem, suka sejarah dan urban legend. Mereka bertiga sudah bersahabat sejak SMP. Saat istirahat, Lia langsung akrab dengan Aurel. Kamu anak pindahan dari Bandung ya? Hati-hati deh, sekolah ini rada-rada serem," bisik Lia sambil tertawa kecil. "Lia, jangan nakutin orang baru," sahut Rangga yang duduk di belakangnya. Aurel hanya tersenyum. Tapi ia menangkap satu hal yang aneh. Ketika Lia bicara tentang sekolah ini, rada serem, raut wajah Rangga berubah serius, seolah menyembunyikan sesuatu. Sore harinya, setelah jam terakhir, mereka semua keluar kelas. Aurel berjalan agak lambat, menunggu ibunya yang menjemput. Saat melewati lorong belakang menuju taman, ia melihat seorang pria paruh baya berdiri diam di depan ruang kelas kosong yang terkunci. Pakaiannya rapi, kemeja putih lengan panjang dan celana bahan abu. Di tangannya ada buku tulis usang. Saat Aurel lewat, pria itu menoleh. Tatapannya tajam, kaku, tapi tidak berkata apa-apa. Sesampainya di gerbang, Aurel bertanya pada satpam sekolah. "Pak, tadi guru yang berdiri dekat ruang kelas belakang itu siapa ya?" Satpam tua itu terdiam sejenak. "Kamu lihat siapa, Enduk?" Laki-laki. Umurnya sekitar 50-an. Pakai baju putih, dia bawa buku, jawab Aurel. Satpam itu mendadak pucat. Ia hanya berkata pelan, "Lain kali, jangan suka lihat-lihat ke lorong belakang kalau udah sore." Aurel merinding. Ia menoleh ke belakang. Lorong itu kosong. Dan hari itu, hujan turun pelan-pelan di atas atap seng sekolah. Hari Senin pagi, cuaca Surabaya agak mendung. Aurel masuk sekolah lebih awal dari biasanya.
Ia mulai terbiasa dengan suasana bangunan tua SMA Negeri 12 Surabaya, dengan jendela kayu besar dan pintu-pintu berderi tiap kali dibuka. Tapi ada satu hal yang masih mengganggunya, sosok pria parubaya yang ia lihat minggu lalu di lorong belakang. Sesampainya di kelas, Lia langsung menyambutnya dengan antusias. "Dengar-dengar hari ini kita diajar Pak Darto. Orangnya katanya galak banget," ujar Lia sambil menata rambutnya di depan kaca kecil. "Dia udah lama nggak ngajar, kayak baru balik dari cuti panjang," tambah Rangga tanpa menoleh dari bukunya. Dimas hanya menyeringai sambil menyender di kursi belakang. "Galak? Bagus, biar kelas ini nggak berisik terus." Tepat pukul 8 pagi, pintu kelas berderit pelan terbuka sendiri. Semua mata tertuju ke arah depan. Seorang pria masuk perlahan, mengenakan kemeja putih yang diselipkan rapi ke celana bahan, rambutnya tersisir ke samping, dan kulitnya agak pucat. "Pak Darto." Ia tidak tersenyum. Langkahnya berat tapi teratur. Ia meletakkan buku lusuh di atas meja guru, lalu menatap seluruh murid dengan sorot tajam. "Nama saya Pak Darto. Saya akan mengajar bahasa Indonesia. Tidak perlu banyak bicara. Kalian di sini untuk belajar, bukan bersantai." Suasana kelas langsung tegang. Namun ada satu hal yang membuat Aurel merasa tidak nyaman. Wajah guru itu terlihat familiar. Sangat mirip dengan sosok yang ia lihat di lorong belakang minggu lalu. Tapi ia diam saja. Saat pelajaran berlangsung, ada hal aneh lainnya. Tulisan tangan Pak Darto di papan tulis terlihat seperti ditulis dengan kapur basah, tapi tidak ada suara gesekan. Beberapa siswa mulai saling melirik. Lia mencatat cepat, tapi wajahnya pucat. Sumpah ya, dari tadi aku ngerasa dingin banget, kayak ruangannya pakai AC. Tapi di kelas ini kan nggak ada AC, kan?" bisik Lia ke Aurel. Aurel mengangguk pelan. Ia juga merasakan hal yang sama. Lalu sesuatu yang janggal terjadi. Saat Pak Darto menyuruh mereka membuka halaman 34, semua buku bahasa Indonesia di kelas terbuka sendiri, seperti ditiup angin dari belakang. Beberapa murid spontan teriak. Tapi Pak Darto diam saja. Bahkan tak menunjukkan ekspresi kaget sedikit pun. "Fokus," ucapnya pelan. Suaranya berat. "Kalian terlalu mudah teralihkan oleh hal kecil." Setelah jam pelajaran usai, Pak Darto tidak keluar dari kelas lewat pintu depan. Ia berjalan ke belakang kelas, membuka pintu kecil menuju gudang bekas, dan menghilang. Rangga langsung berdiri. Pintu gudang itu udah dikunci dari tahun lalu. Gak mungkin ada orang bisa buka. Istirahat siang. Mereka berempat duduk di kantin. Aurel mulai bercerita soal pertemuannya dengan sosok yang mirip Pak Darto di lorong belakang. Lia langsung panik. "Ya ampun, jadi, kamu udah lihat dia sebelum dia ngajar? Terus kamu yakin itu orang yang sama?" "Aku yakin," jawab Aurel pelan. Tapi ada yang gak masuk akal, wajahnya dingin. Dan dia tidak berkedip sama sekali. Dimas ikut menimpali, kali ini nadanya serius. "Gue pernah dengar cerita dari kakak kelas, ada guru yang katanya meninggal di sekolah ini. Tapi katanya itu udah lama banget. Puluhan tahun lalu." Rangga menatap meja, suaranya nyaris berbisik. Nama guru itu juga Pak Darto. Hari Selasa, suasana SMA Negeri 12 Surabaya mendadak suram. Langit mendung seolah enggan membiarkan sinar matahari menembus jendela-jendela tua sekolah. Aurel datang pagi-pagi sekali, tapi lorong-lorong sekolah terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara murid bercanda. Hening. Seperti sekolah itu bernafas dalam diam. Saat jam pertama dimulai, mereka kembali diajar oleh Pak Darto. Tapi kali ini ada yang berbeda. Saat absen dibacakan, Aurel mendapati namanya tidak disebut. "Pak,
Nama saya belum disebut, kata Aurel pelan. Pak Darto menatap Aurel, dalam, tajam, seperti menembus kulit. Kamu sudah cukup dikenal, ucapnya pelan, lalu membalikkan badan. Aurel merinding. Kata-kata itu tidak masuk akal. Jam pelajaran berikutnya adalah sejarah, tapi guru sejarah tidak hadir. Sebagai gantinya, kepala sekolah, Bu Erna, masuk ke kelas. Ia membawa pengumuman. Mulai minggu depan, jadwal akan sedikit berubah. Pak Darto akan menangani lebih banyak kelas. Beliau sudah kembali dari masa panjangnya. Aurel memberanikan diri bertanya. Maaf, Bu, maksudnya masa panjang itu apa? Bu Erna tersenyum, tapi senyumnya kaku, tidak wajar. Beliau sudah lama istirahat. Sekarang sudah saatnya kembali mengabdi. Lalu ia menutup pengumuman dan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Siang itu, di perpustakaan, Lia, Rangga, dan Dimas menemani Aurel untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka membuka album dokumentasi sekolah yang disimpan di rak kayu tua bagian belakang. Dan di sanalah, di antara foto-foto hitam putih dari tahun 1993, mereka melihat foto seorang guru, Pak Darto, berdiri di depan kelas dengan senyum yang sangat tidak nyaman. Tertulis di bawahnya, Guru Bahasa Indonesia, Almarhum Bapak Darto Winarno, 1961-1993. Mereka semua membeku. Almarhum? Tunggu. Almarhum. Itu, almarhum kan? Bisik Lia. Dimas membuka halaman berikutnya, dan di sana tertulis berita duka dari majalah sekolah lama. Pak Darto ditemukan meninggal dunia di ruang guru. Serangan jantung, kata sekolah. Tapi ada rumor bahwa dia. Dimas terdiam, membaca perlahan. Ditemukan duduk kaku di kursi, matanya terbuka, dan menatap ke arah papan tulis. Tulisannya belum selesai. Mereka semua saling menatap. Itu tulisan terakhir Pak Darto, tapi sekarang dia kembali menulis di papan tulis, seperti tidak pernah pergi. Malam hari, di rumah Aurel. Aurel tak bisa tidur. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari jendela. Saat ia mendekat dan membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, tertulis dengan embun dari dalam. Kamu juga akan jadi bagian dari kelas ini. Aurel langsung mundur dan menutup tirai, gemetar. Rabu pagi. Aurel berangkat ke sekolah dengan perasaan tidak enak. Malam sebelumnya ia tidak bisa tidur setelah melihat tulisan di kaca. Ia mencoba menghubungi Lia, tapi tidak dibalas. Dimas dan Rangga pun sama, semua seperti menghilang dari grup chat. Di sekolah, suasana kembali ganjil. Beberapa murid tampak pucat. Ruang kelas Aurel terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela tertutup rapat. Pak Darto kembali mengajar. Hari ini ia menyuruh semua siswa menulis puisi tentang kematian. Bayangkan kalian sudah tiada. Apa yang kalian rasakan? Tulis. Sekarang. Suaranya lirih, tapi menggema di kepala Aurel. Semua murid diam dan mulai menulis. Tapi saat Aurel menulis baris pertamanya, pulpen yang ia pakai mengeluarkan tinta merah, seperti darah. Ia kaget dan menjatuhkan pulpennya. Pak Darto menatapnya dari depan kelas. Kalau kau tak bisa menulis tentang kematian, kau akan mengalaminya sendiri. Semua murid seperti tak sadar. Hanya Aurel yang mendengar kalimat itu. Istirahat siang. Aurel akhirnya menemukan Lia duduk di perpustakaan, sendirian. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Lia, kamu kenapa? Kamu nggak balas chat semalam. Lia menatap kosong. Aku lihat dia, Rel. Pak Darto. Dia berdiri di depan rumahku. Tengah malam. Aurel membeku. Kamu yakin itu dia?
Lia mengangguk. Dia nggak bergerak. Cuma berdiri dan menatap jendela kamarku. Tapi anehnya, semua CCTV rumahku tiba-tiba rusak. Tiba-tiba, mereka dikagetkan oleh teriakan dari lorong. Seorang murid perempuan dari kelas sebelah, Novi, berlari ketakutan dari toilet belakang. Aku lihat bayangan Pak Darto di cermin. Padahal aku sendiri. Suaranya histeris, tangisannya pecah. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya seperti dicakar. Sore hari, ruang OSIS. Aurel, Lia, Dimas, dan Rangga berkumpul diam-diam. Mereka menyatukan semua potongan puzzle. Mereka tahu, ada yang disembunyikan oleh sekolah. Pak Darto tidak hanya kembali, tapi seakan menuntut sesuatu. Dimas menyarankan mereka menyelinap ke ruang arsip sekolah malam hari untuk mencari dokumen lama soal Pak Darto. Tapi Rangga ragu. Kalau benar ini bukan manusia lagi, lo yakin mau ngorek-ngorek masa lalunya? Dia udah datang ke rumah kita. Rangga. Kita udah jadi sasaran, jawab Aurel pelan. Kalau kita nggak cari tahu, dia bakal terus ganggu. Mereka akhirnya sepakat, besok malam, mereka akan menyelinap ke sekolah. Malam hari, di rumah Rangga. Rangga sedang di kamarnya ketika lampu tiba-tiba mati. Ia menyalakan senter dari HP, tapi begitu cahaya menerangi sekeliling, ada sosok berdiri di sudut kamar. Diam. Tegap. Tubuhnya mengenakan pakaian batik. Wajahnya. Pak Darto. Tapi matanya hitam legam. Jangan usik aku atau kalian semua ikut mengajar di akhirat. HP Rangga langsung mati. Layar gelap. Tapi suara Pak Darto masih bergema di telinganya, walau sosoknya sudah menghilang. Pukul 22.30 WIB, di depan gerbang SMA Angker Surabaya. Aurel, Lia, Dimas, dan Rangga berdiri di balik tembok sekolah. Mereka semua membawa senter kecil dan masker wajah untuk menghindari tertangkap CCTV. Gue masih nggak yakin ini ide bagus, bisik Rangga sambil celingukan. Kalau lo takut, nggak usah ikut, sahut Dimas. Tapi jangan nyesel kalau kita tahu kebenarannya duluan. Lia memanjat lebih dulu lewat pohon besar dekat kantin. Aurel menyusul, kemudian Rangga dan Dimas. Begitu mereka mendarat di halaman sekolah, suasananya terasa berbeda. Udara terasa dingin, angin berhenti, dan semua lampu sekolah padam total. Perpustakaan, pukul 23.10 WIB. Mereka menuju ke ruang perpustakaan karena tahu ada akses tersembunyi ke ruang arsip dari sana. Dulu ruang arsip itu hanya bisa diakses staf lama, dan Pak Darto termasuk yang punya akses. Lo yakin file tentang guru lama ada di sini? Tanya Lia. Yakin. Gue pernah dengar guru tata usaha cerita, ada file lama yang gak boleh dibuka siapapun kecuali kepala sekolah, jawab Dimas. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan pintu kecil di balik rak buku usang. Pintu itu mengarah ke bawah tanah, ruang arsip tua yang berdebu dan gelap. Ruang arsip, pukul 23.25 WIB. Saat turun ke ruang arsip, aroma menyengat seperti kertas tua bercampur tanah basah menyergap mereka. Dindingnya berlumut, dan suara langkah mereka menggema. Senter mereka mulai berkedip satu persatu. Aurel menemukan kotak besi bertuliskan D. Santosa, 1987. Ia membukanya perlahan. Isinya foto-foto guru tua, surat skorsing, surat kematian, koran lama yang memberitakan guru SMA tewas gantung diri di ruang kelas, diduga karena dituduh melecehkan murid. Mereka semua terdiam. Nama guru itu, Darto Santosa. Foto terakhir di koran menunjukkan wajah Pak Darto, tapi ada yang aneh. Matanya dalam foto terlihat dicoret dengan tinta hitam. Jadi, dia bunuh diri, gumam Lia. Tapi, kenapa dia balik? Apa karena dia dihukum gak adil? Dimas menyentuh lembaran surat skorsing.
Di bagian bawahnya tertulis tulisan tangan dengan tinta merah. Aku tidak bersalah. Mereka semua akan merasakannya. Tiba-tiba, pintu besi ruang arsip tertutup sendiri. Mereka panik. Suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Pelan. Berat. Seolah seseorang turun sambil membawa rantai. Dari bawah pintu, bayangan dua kaki terlihat diam di luar. Lalu suara familiar terdengar. Anak-anak, malam ini kalian mengulang pelajaran kematian. Mereka kabur. Dimas menendang pintu darurat di sisi ruang arsip yang ternyata tembus ke laboratorium lama. Mereka berlari, napas memburu, dan berhasil keluar dari gedung. Tapi saat mereka mencapai pagar sekolah dan memanjat keluar, Aurel sempat menoleh ke dalam. Di jendela lantai 2 ruang kelas, Pak Darto berdiri diam menatap mereka. Kepalanya sedikit miring, dan lidahnya menjulur panjang, menjuntai ke dada. Wajahnya biru. Seperti mayat yang tergantung. Keesokan harinya, di rumah Aurel. Aurel masih terpukul oleh apa yang mereka lihat tadi malam. Tatapan Pak Darto yang kosong dan lidah menjulur dari jendela masih terus menghantui pikirannya. Gue nggak bisa tidur. Gue rasa dia liatin kita terus, kata Aurel lewat telepon pada Lia. Gue juga. Kayak tiap sudut kamar ada yang ngintip. Kita harus ngelakuin sesuatu. Ini bukan lagi soal mitos. Ini nyawa. Sekolah, ruang kelas 12 IPA 1. Dimas datang paling pagi. Ia tampak lesu dan gelisah. Sambil menunggu guru masuk, ia membuka ponsel dan memeriksa rekaman suara dari semalam. Tapi ada yang aneh. Semua rekaman berubah jadi suara bisikan lirih, seperti orang berdoa. Tapi dalam bahasa yang gak mereka kenal. Tiba-tiba lampu kelas berkedip. Dimas mengangkat kepala, menatap papan tulis yang semula kosong, sekarang bertuliskan. Saatnya mereka membayar. Tulisan itu muncul sendiri, dengan suara berdecit seperti kapur dikikis paksa. Semua murid di kelas terdiam, termasuk guru yang baru masuk, Bu Ratna. Tapi yang bikin semua orang panik, bukan hanya tulisannya. Di samping papan tulis tergantung foto hitam putih Pak Darto, dengan mata terbakar lubang. Sore harinya, di rumah Rangga. Rangga yang dari tadi tampak tak peduli akhirnya mulai merasakan efeknya. Ia mulai dihantui mimpi yang sama selama 2 malam. Ia berdiri di ruang kelas tua, sendirian. Lalu terdengar suara rantai diseret, dan seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. Kamu salah satu dari mereka. Rangga bangun dengan keringat dingin. Tapi, tangannya penuh luka gores, seperti dicakar-cakar. Anehnya, lukanya membentuk angka. 1. Hari berikutnya, kembali ke sekolah. Aurel, Lia, Dimas, dan Rangga sepakat untuk menelusuri kembali sejarah Pak Darto. Mereka menemui penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana, Pak Mulyo. Pak Mulyo awalnya enggan bicara, tapi akhirnya membuka suara. Pak Darto bukan orang jahat. Dia dituduh oleh murid-murid yang suka cari gara-gara. Tapi dia enggak pernah bisa bela diri, sampai akhirnya dia, gantung diri di kelasnya sendiri. Tapi sebelum itu, dia pernah bilang begini ke saya, lanjut Pak Mulyo, menirukan suara berat Pak Darto. Kalau mereka bohong, biar arwah saya jadi saksi. Biar kebenaran datang setelah kematian. Malam hari, di rumah Dimas. Dimas sedang menyusun catatan dan potongan koran lama, saat tiba-tiba, lampu kamarnya padam. Semua peralatan elektronik mati total. Ia menyalakan lilin, mencoba tetap tenang. Tapi, saat menoleh ke cermin di meja belajarnya, ada sosok Pak Darto berdiri di belakangnya. Matanya bolong. Bibirnya sobek. Dimas menjerit,
Berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali ke cermin, tulisan muncul. Kamu berikutnya. Lilin padam. Dimas pingsan. Hari keempat sejak kemunculan teror Pak Darto. Dimas absen dari sekolah hari itu. Teman-temannya khawatir, terutama Aurel dan Lia. Mereka mencoba menelepon, tapi tak ada jawaban. Bahkan orang tuanya bilang, Dimas tidak pernah pulang semalam. Ini udah gila, Rel. Dimas bukan tipe yang hilang begitu aja. Gue takut ini ada hubungannya sama peringatan yang dia lihat semalam. Aurel, Lia, dan Rangga pun sepakat untuk mencari Dimas ke sekolah malam-malam, karena firasat mereka kuat, arwah Pak Darto membawa Dimas ke sana. Malam hari, di SMA Negeri 12 Surabaya. Sekolah tampak gelap, sepi, dan lebih mencekam dari biasanya. Mereka masuk lewat celah pagar belakang. Saat tiba di koridor kelas, suasana berubah dingin. Semua lampu tiba-tiba menyala sendiri. Di ujung lorong, terlihat bayangan seseorang sedang berdiri menghadap papan tulis di kelas 12 IPA 1. Mereka mendekat dengan perlahan. Itu Dimas. Tapi dia seperti kerasukan. Menulis sendiri di papan tulis sambil berbisik. Dia tidak salah. Dia tidak salah. Mereka yang dusta, mereka yang bohong. Aurel mencoba menariknya, tapi Dimas tiba-tiba berbalik, matanya seluruhnya hitam, dan berteriak. Kalian yang membunuhnya. Sekejap kemudian, tubuh Dimas terlempar ke belakang. Papan tulis retak. Suara langkah kaki berat terdengar di langit-langit. Dan di depan mereka, untuk pertama kalinya, muncul sosok utuh Pak Darto. Berpakaian batik lusuh, leher tergantung, dan wajahnya rusak separuh, menatap mereka tajam. Yang lain hanya diam. Tapi kalian, ikut menjatuhkan saya, katanya pelan, tapi menggema di seluruh ruangan. Kilas balik terbuka, melalui penglihatan Aurel. Tiba-tiba Aurel mengalami penglihatan saat mata Pak Darto menatapnya. Ia melihat kejadian 3 tahun lalu. Seorang murid perempuan, Ayu, kakak kelas mereka, menangis di ruang BK. Ia mengaku bahwa Pak Darto melecehkannya. Para guru panik. Gosip merebak. Dan saat itu, Dimas, Rangga, serta 2 teman lainnya mendukung pernyataan Ayu, walau mereka tidak melihat apa-apa. Mereka hanya takut pada Pak Darto yang terkenal disiplin keras. Aurel terisak, sadar, Dimas dan Rangga telah berbohong demi popularitas dan menghindari aturan keras. Kembali ke dunia nyata. Pak Darto menunjuk Rangga. Kamu nomor 1, kamu yang memulai semua ini, kamu yang bisikan fitnah pertama. Seketika tubuh Rangga terasa panas. Ia terjatuh, menggeliat, dan dadanya seperti ditekan kuat. Dimas akhirnya siuman dan berteriak. Berhenti. Pak, saya minta maaf. Pak Darto menoleh. Sejenak suasana hening. Tapi kemudian, lampu pecah. Kaca jendela bergetar. Dan suara tangisan terdengar dari dinding. Mereka berempat lari keluar kelas, napas tersengal, ketakutan bukan main. Di luar sekolah, Aurel, Lia, Dimas, dan Rangga terduduk lemas. Tak ada yang bicara. Tapi Rangga akhirnya membuka suara dengan suara bergetar. Gue, dulu, yang nyuruh Ayu buat ngarang cerita itu. Karena gue dendam sama Pak Darto. Dia pernah bikin gue malu di depan kelas. Semua terdiam. Lia menutup wajahnya, shock. Jadi, lo yang nyebabin dia mati? Gue gak tahu dia bakal gantung diri, Rel. Aurel menatap Rangga dengan wajah tak percaya. Lo gak cuma bohong.
Lo bunuh dia dengan cara paling licik. Sekarang semuanya jelas. Pak Darto bukan arwah penasaran biasa. Dia korban fitnah yang disebarkan oleh murid-muridnya sendiri. Dan kini, dia ingin semua yang terlibat merasakan siksaan yang dia alami. Angka 1 sudah muncul. Siapa angka 2? Pagi harinya. Sekolah geger karena Rangga dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami luka bakar di bagian dada, bentuknya seperti angka 1 yang menghitam. Dokter bilang luka itu seperti disetrika dari dalam tubuh. Aurel dan Dimas duduk di koridor rumah sakit, masih trauma. Rel, kalau benar arwah Pak Darto balas dendam ke orang-orang yang terlibat fitnah itu, kita semua targetnya, kata Dimas pelan. Dan Rangga bisa jadi korban pertama dari daftar itu. Lia datang dengan wajah pucat. Gue dapat kabar. Kak Ayu, yang dulu bikin pengakuan soal pelecehan itu, hilang dari rumahnya tadi malam. Sore, di rumah Lia. Mereka berkumpul untuk menyusun potongan peristiwa. Aurel bawa buku harian milik kakaknya, Kak Ayu, yang ia temukan di laci lama. Dalam buku itu, Ayu menulis, "Aku dipaksa Rangga dan teman-temannya bilang kalau Pak Darto gangguin aku. Kalau gak nurut, mereka ancam sebarin foto aku yang mereka ambil diam-diam waktu di perpustakaan. Aku gak kuat. Pak Darto orang baik, cuma terlalu tegas. Tapi aku juga takut. Setelah Pak Darto meninggal, aku dengar suara tangis di kamarku tiap malam. Dan sekarang aku tahu, dia belum pergi." Malam, mereka mencari Kak Ayu ke sekolah, lagi. Aurel yakin arwah Pak Darto menyandra Kak Ayu di tempat yang berkaitan dengan kematiannya. Gudang belakang ruang seni, tempat di mana dulu Pak Darto terakhir terlihat sebelum bunuh diri. Di sana, suasananya pengap dan lembab. Bau anyir menyengat. Lampu remang-remang berkedip. Di dinding, ada coretan kapur merah. 1 telah dibayar. Sisanya akan mengikuti. Lia menemukan pita kaset tua di pojok ruangan, dengan tulisan tangan. Pengakuan. Mereka bawa ke lab komputer dan memutar rekamannya. Isi rekaman. Itu suara Pak Darto, pelan dan berat. Jika kalian dengar ini, maka aku sudah pergi. Aku tidak bersalah. Tapi fitnah itu terlalu berat. Aku kehilangan segalanya. Nama baik, pekerjaan, harga diri, dan hidupku. Kalian tahu siapa kalian. Kalian tahu apa yang kalian lakukan. Aku tak ingin balas dendam, hanya ingin kebenaran ditegakkan. Tapi kalau tak ada yang bicara, maka arwahku tidak akan pernah tenang. Suara itu berhenti. Tapi kemudian disusul oleh tangisan, lalu bisikan. 1, 2, 3, kau berikutnya. Tiba-tiba, lampu padam. Komputer mati. Dan Lia, yang duduk paling dekat dengan layar, menghilang seketika. Dimas berteriak, "Lia Aa!" Aurel hanya bisa menangis. Di lantai, tempat duduk Lia tadi, muncul noda air bercampur darah membentuk angka 2. Pagi harinya, polisi datang ke sekolah karena laporan hilangnya Lia. Tapi ruang lab komputer terlihat normal, tak ada rekaman, tak ada noda, tak ada tanda-tanda kerusakan. Aurel hanya bisa menatap kosong. Dia beneran ngelakuin ini, Mas. Pak Darto beneran bawa mereka satu-satu, bisiknya ke Dimas. Dimas terduduk. Kalau kita gak ngaku sekarang, kita bakal jadi angka selanjutnya. Malam hari, di rumah Dimas. Aurel duduk terpaku di ruang tamu. Matanya sembab. Kita gak bisa terus diam. Lia hilang, dan Kak Ayu juga belum ketemu. Kita harus ngelakuin sesuatu.
Dimas mengangguk pelan. Ia sudah tidak bisa tidur. Setiap malam mimpinya dihantui suara tangisan dan sosok bayangan Pak Darto berdiri di ujung ranjangnya. Gue udah siap. Kalau memang harus ngakuin semua di depan umum, biar gue mulai duluan. Keesokan harinya, aula sekolah. Sekolah akan mengadakan acara Hari Guru, disiarkan langsung lewat kanal YouTube sekolah. Para guru, siswa, dan orang tua hadir. Dimas dan Aurel menyelinap ke ruang kontrol. Mereka mengganti rekaman slideshow dengan video pengakuan yang mereka buat malam sebelumnya. Isi video. Dimas menatap kamera, wajahnya tegang. Nama gue Dimas. Gue murid kelas 12 IPA 2. Hari ini gue mau bilang sesuatu yang mungkin akan ngehancurin hidup gue, tapi ini kebenarannya. 4 tahun lalu, gue, Rangga, dan teman-teman nyuruh Kak Ayu untuk bikin cerita soal Pak Darto. Kita paksa dia karena kita takut dihukum. Kita ketahuan nyontek dan nyimpan contekan di rak buku Pak Darto. Biar Pak Darto dipecat, kita bikin cerita kalau dia melecehkan. Padahal semua itu bohong. Gue tahu ini semua salah. Dan sekarang, arwah beliau datang buat nuntut keadilan. Reaksi di aula. Sontak ruangan hening. Beberapa guru menatap layar dengan ekspresi tak percaya. Kepala sekolah terlihat syok. Orang tua murid mulai berbisik-bisik. Rangga yang duduk di kursi roda, wajahnya pucat pasi. Gila lo, Mas Dimas, teriaknya. Lo mau hancurin hidup gue juga? Dimas berdiri dan berkata lantang. Lo udah hancurin hidup orang lain duluan. Saat itu juga, lampu aula berkedip hebat. Mikrofon berdesis. Suhu ruangan turun drastis. Tiba-tiba dari balik tirai panggung, muncul sosok gelap tinggi besar, berdiri membelakangi cahaya, mengenakan jas formal seperti guru, dengan wajah penuh luka bakar. Semua murid menjerit panik. Tapi sosok itu hanya menatap Dimas dan Aurel. Sudah cukup. Lalu sosok itu lenyap dalam sekejap. Setelah kejadian itu, acara bubar. Polisi dipanggil, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi video pengakuan Dimas terlanjur viral. Media mulai menyorot kasus ini sebagai fitnah yang menghancurkan karir seorang guru teladan. Pihak sekolah mengumumkan bahwa mereka akan membuka kembali penyelidikan kasus lama Pak Darto. Malam hari, Dimas terbangun dari tidur. Ada suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Saat dibuka, Kak Ayu berdiri di ambang pintu, kotor, lemas, tapi hidup. Aku pulang, bisiknya. Dia mengizinkan aku pergi. Aurel menangis melihat kakaknya masih hidup. Pagi hari, SMA Negeri 12, Surabaya. Sekolah mendadak sepi meski hari Senin. Banyak siswa memilih tidak hadir. Isu, sekolah berhantu, kini tersebar kemana-mana. Beberapa orang tua bahkan menarik anaknya pindah sekolah. Di media sosial, video penampakan di aula viral dan menimbulkan banyak spekulasi. Apa benar guru itu gentayangan? Sekolah itu kutukan. Fitnah bikin orang mati gak tenang. Ruang kepala sekolah. Kepala sekolah, Bu Ratna, dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Mereka menyelidiki ulang kasus lama yang dulu ditutup tanpa pembuktian. Bu Ratna duduk gelisah saat ditanyai. Kenapa dulu tidak ada investigasi lengkap? Mengapa hanya berdasarkan testimoni 2 murid dan kakak OSIS? Bu Ratna tertunduk. Saya hanya mengikuti tekanan dari wali murid dan yayasan. Saya menyesal. Sementara itu, di rumah Dimas, Kak Ayu dirawat intensif. Ia belum bisa banyak bicara. Tapi malam itu, ia menggenggam tangan Aurel dan berbisik lemah.
Aku dibawa ke tempat gelap, seperti ruang kelas, banyak suara tangisan. Pak Darto bilang aku belum boleh pergi, sebelum kebenaran diumumkan. Waktu kalian putar video itu, pintu di ruangan itu terbuka. Rangga, di rumahnya. Rangga kini benar-benar kehilangan semuanya. Orang tuanya marah karena reputasi keluarga hancur. Akun medsosnya penuh caci maki. Ia duduk sendiri di kamarnya, membaca ulang pesan-pesan lama di grup kelas. Satu pesan dari Dimas masuk. Masih ada satu hal lagi yang belum lo jujur. Wajah Rangga tegang. Keesokan harinya, Dimas datang ke rumah Rangga. Gue tahu bukan cuma Kak Ayu yang dipaksa ngaku. Ada satu guru lagi, yang lo ancam supaya diam. Bu Vina. Rangga terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Gue takut Dim. Waktu itu gue cuma pengen Pak Darto keluar. Karena dia tahu gue nyontek, dan Ance mau bilang ke orang tua. Gue nggak nyangka semuanya bakal sejauh ini. Dimas menatapnya dingin. Kita semua salah. Tapi sekarang kita punya dua pilihan, diam atau bantu bersihin nama orang yang lo hancurin. Keesokan harinya, upacara khusus di SMA Negeri 12. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengadakan upacara penghormatan untuk mendiang Pak Darto Supriyadi, guru bahasa Indonesia, yang wafat karena depresi dan tekanan sosial dari tuduhan palsu. Pihak sekolah secara resmi mencabut semua tuduhan dan meminta maaf secara terbuka di hadapan murid dan media. Potret Pak Darto dipasang di tengah lapangan, dikelilingi bunga dan lilin. Dimas, Aurel, dan Rangga berdiri paling depan. Kak Ayu hadir dengan kursi roda. Saat semua hening, langit mendung. Angin dingin menyapu pelataran sekolah. Lalu, lilin-lilin di sekitar foto Pak Darto padam bersamaan. Tapi tak ada jeritan. Tak ada penampakan. Dimas menatap langit. Sudah tenang, Pak? 2 minggu setelah upacara penghormatan Pak Darto. Sekolah sudah mulai normal. Namun tidak dengan suasana hati para siswa. Beberapa guru baru mulai berdatangan menggantikan posisi yang kosong. Tapi tidak ada lagi yang menempati ruang guru lama, ruangan yang dulu sering dipakai Pak Darto. Entah kenapa, semua sepakat ruangan itu dikunci permanen. Di dalam kelas 12 IPS 2. Dimas kembali masuk kelas. Ia duduk di bangku depan, lebih sering diam. Aurel kini duduk di sebelahnya. Mereka jarang berbicara, tapi saling menguatkan lewat tatapan. Di belakang, Rangga duduk sendiri. Semua teman menjauh. Ia sudah tak lagi bergaya sok populer atau berani bicara sembarangan. Wajahnya lebih pucat dan tampak menyesal. Setiap hari, dia menulis sesuatu di buku harian kecil. Di rumah Aurel, Kak Ayu mulai pulih secara fisik. Tapi trauma masih menghantuinya. Kadang ia terbangun malam-malam, teriak sambil menyebut nama Pak Darto. Orang tuanya sudah mulai mempertimbangkan terapi psikologis. Suatu malam, Aurel mendapati kakaknya berdiri di depan cermin. Apa Pak Darto benar-benar sudah pergi? Tanya Kak Ayu pelan. Aurel memeluknya dari belakang. Entah, Kak. Tapi yang pasti, kita udah ngelakuin yang seharusnya. Di rumah Rangga. Rangga akhirnya memberanikan diri menulis surat kepada keluarga Pak Darto. Isinya bukan sekadar permintaan maaf, tapi pengakuan utuh atas kebohongan yang ia buat dulu. Ia tak berharap dimaafkan, ia hanya ingin jujur. Saya tahu tidak ada kata maaf yang cukup. Tapi jika waktu bisa diulang, saya lebih memilih dihukum daripada menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah. Hari Minggu, Dimas, Aurel, dan Rangga bertemu di makam Pak Darto. Suasana hening. Hanya suara angin dan dedaunan. Di depan nisan sederhana itu, mereka bertiga berdiri.
Dimas membawa bunga putih, Aurel membawa buku puisi tulisan Pak Darto yang pernah diselamatkan dari ruang guru. Rangga membawa surat. Rangga meletakkan surat itu di bawah nisan. Kami datang, Pak. Mungkin telat. Tapi kali ini, kami datang untuk jujur. Malam harinya, Dimas bermimpi. Dalam mimpinya, Dimas berada di ruang kelas tua. Duduk sendirian. Lalu terdengar suara langkah. Pak Darto muncul dari balik papan tulis. Senyumnya tipis. Tidak menyeramkan. Tidak marah. Pak Darto berjalan perlahan ke arah Dimas. Lalu berkata, "Terima kasih, karena tidak semua murid hanya tahu menuduh. Tapi ada yang memilih mendengar." Kemudian ia perlahan memudar, dan ruangan itu terang perlahan. Dimas terbangun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tidak merasa takut. Tidak gelisah. Ia tersenyum kecil. Pak Darto akhirnya tenang. Beberapa bulan kemudian, menjelang kelulusan, gedung SMA Negeri 12 mulai ramai lagi. Coret-coret seragam, teriakan bahagia, dan kenangan tentang masa sekolah. Tapi bagi sebagian siswa, hari ini bukan sekadar perpisahan biasa. Ini adalah akhir dari bab yang sangat berat dalam hidup mereka. Dimas duduk sendirian di bangku taman belakang sekolah. Ia memandangi halaman kelas yang dulu jadi saksi berbagai kejadian aneh. Dari sanalah semuanya bermula. Aurel datang menghampirinya, membawa 2 botol teh dingin. Aurel, masih mikirin Pak Darto, ya? Dimas, iya. Anehnya, aku nggak takut lagi. Aku cuma kangen. Aurel tersenyum tipis. Aku juga. Kadang aku berpikir kalau saja kita lebih cepat tahu, mungkin semuanya bisa berbeda. Dimas mengangguk pelan. Tapi mungkin, memang begitu cara dunia menunjukkan kalau kebaikan kadang datang terlambat. Yang penting kita nggak ngelupain. Di rumah Rangga. Rangga kini terlihat lebih tenang. Ia memutuskan untuk tidak ikut acara kelulusan. Ia merasa belum pantas merayakan apapun. Ia memilih ikut program relawan mengajar anak-anak di daerah pelosok, sebagai bentuk penebusan diri. Ibunya sempat bertanya, "Kamu yakin, Nak? Kenapa nggak lanjut kuliah dulu?" Rangga menjawab pelan, "Aku akan kuliah. Tapi sebelum itu, aku pengen benerin sesuatu di dalam diri aku dulu." Sebuah ruangan tua di sekolah, ruang guru lama. Aurel dan Dimas diizinkan oleh kepala sekolah untuk masuk ke dalam satu kali, sebelum ruangan itu benar-benar dijadikan ruang arsip. Mereka membuka pintu perlahan. Di dalamnya masih tergantung papan tulis penuh coretan. Salah satunya adalah tulisan tangan Pak Darto, kutipan favoritnya. Menjadi guru bukan soal dihormati, tapi soal dipercaya. Mereka berdua diam. Tak ada suara, tak ada bayangan aneh. Hanya hening yang menyimpan kenangan. Beberapa waktu kemudian, acara kenangan untuk guru-guru yang telah tiada. SMA Harapan Bangsa mengadakan malam penghormatan. Di layar proyektor, muncul foto-foto guru yang pernah berjasa. Salah satunya, foto Pak Darto. Semua siswa berdiri dan memberi tepuk tangan. Tak semua tahu ceritanya. Tapi Dimas, Aurel, dan Rangga tahu, di balik senyum Pak Darto di foto itu, tersimpan kisah yang tak boleh diulang. Narasi penutup, suara Dimas, internal monolog. Kadang, hantu yang paling menyeramkan bukan yang berwajah rusak atau berkaki terbalik. Tapi yang pernah kita lupakan, kita benci, kita salahkan, padahal mereka hanya ingin dipahami. Pak Darto mungkin sudah pergi. Tapi kami tahu, ia tidak benar-benar hilang. Ia hidup dalam penyesalan kami,
Dan dalam niat kami untuk tidak mengulang dosa yang sama. Karena sebagian jiwa hanya tenang kalau dikenang dengan jujur.